Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Sistem Operasi mengenai proses dan penjadwalan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Lintang Gumilang dengan NIM A11.2022.14832. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah suatu pengaturan proses-proses yang ada di dalam CPU. Penjadwalan ini sangatlah penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. Penjadwalan CPU adalah dasar dari multiprogramming karena dengan adanya alokasi itu, maka proses-proses itu mendapatkan alokasi resource dari CPU. Keputusan penjadwalan CPU dapat terjadi ketika sebuah proses 1. Beralih dari keadaan berlari atau running ke dalam menunggu atau waiting. 2. Beralih dari keadaan berjalan ke keadaan siap. 3. Beralih dari menunggu ke siap. Dan yang terakhir yaitu berakhir. Penjadwalan di atas adalah penjadwalan non-preemptive. Selanjutnya, untuk scheduling kriteria ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penggunaan CPU untuk menjaga CPU sesibuk mungkin. Kemudian ada hasil, merupakan proses yang menyelesaikan eksekusinya per satuan waktu. Lalu ada waktu penyelesaian, yaitu jumlah waktu untuk menjalankan proses tertentu. Kemudian ada waktu menunggu, yaitu jumlah waktu proses telah menunggu dalam ready queue. Yang terakhir ada waktu merespon, yaitu jumlah waktu yang diperlukan sejak permintaan dikirimkan hingga tanggapan pertama dihasilkan, bukan keluaran atau untuk lingkungan pembagian waktu. Selanjutnya kita akan membahas scheduling algorithm optimization criteria yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu maximum CPU utilization, maximum throughput, minimum turnaround time, minimum waiting time, minimum response time. Lalu ada type of scheduling atau tipe dari penjadwalan. Yang pertama ada jangka panjang, yaitu untuk menambah kumpulan proses yang akan dieksekusi. Kemudian ada jangka menengah, untuk menambah jumlah proses yang ada di memori utama. Lalu ada jangka pendek, yang dimana dari proses yang tersedia akan dijalankan oleh prosesor. Yang terakhir ada penjadwalan I/O, untuk memutuskan permintaan I/O proses mana yang tertunda harus ditangani oleh perangkat I/O yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatkah Ahmad Syahputra, NIM A112021138866. Baik, masuk ke materi scheduling algoritma, yang dimana scheduling algoritma tersebut ada dua bagian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu non preemptive dan preemptive. Di non preemptive sendiri kita terdapat first in first out atau first come first serve. Terus ada short job freeze atau SJF, high cache ratio next, MIFQ, multi feedback queue. Dan di preemptive ada round robin, preemptive short job first, shorter remaining first, priority scheduling, dan guru yang dimana P1 di situ adalah 0 dan 6. Selanjutnya dilanjutkan dengan P3 dan P4. Nama saya Wisnu Arya Jamiku dengan NIM 11.2021-13886. Round robin, setiap proses mendapatkan satuan kecil waktu CPU, biasanya 10-100 mili-detik. Setelah waktu itu berlalu, proses didahului dan ditambahkan ke akhiran dan ready, jika ada end proses dalam ready queue, dan kuantum waktunya adalah Q, maka setiap proses
Berapakah 1/n waktu CPU dalam potongan yang paling banyak Q unit waktu sekaligus. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari (n-1) Q satuan waktu. Timer interrupt every quantum to schedule next process. Performance Q large sama dengan V4, Q small sama dengan Q must be large with respect to content switch, otherwise aperture is too high. Multi-level QEW antrian setiap dipartisi menjadi antrian terpisah. Foreground sama dengan foreground dan background. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri sama dengan foreground, background. Penjadwalan harus dilakukan di antara antrian. Penjadwalan prioritas tetap. Misal, sajikan semua dari latar depan lalu dari latar belakang. Kemungkinan kelaparan. Time slash. Setiap antrian mendapatkan jumlah waktu CPU yang dapat dijadwalkan di antara prosesnya, yaitu 80% ke latar depan di RR, 20% to background in FCFS. Multi-level feedback QEW. Suatu proses dapat bergerak di antara berbagai antrian. Penuaan dapat diimplementasikan dengan cara penjadwalan. Antrian umpan balik bertingkat ditentukan oleh parameter berikut. Jumlah antrian, algoritma penjadwalan untuk setiap satu antrian. Metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus memutakhirkan suatu proses. Metode yang digunakan menentukan kapan harus mendemosikan suatu proses. Method used to determine which QEW process will enter in that process need service. Baik, saya Bagas Seara dengan NIM A11 2021 13829. Contoh multi-level feedback Q yaitu pertama 3 antrian. Yang pertama Q0 atau RR dengan kuantum waktu 8 millisecond. Yang kedua Q1 dengan kuantum waktu RR 16 millisecond. Dan yang ketiga adalah Q2 atau FCFS. Yang berikutnya adalah penjadwalan yang berisi job baru memasuki antrian Q1 yang melayani FCFS. Saat tidak mendapatkan CPU, pekerjaan menerima 8 millisecond. Jika tidak selesai dalam 8 milidetik, tugas akan dipindahkan ke antrian Q1 atau Q1. Pada Q1, job dilayani kembali oleh FCFS dan menerima 16 millisecond tambahan. Jika masih belum selesai, maka akan didahului dan dipindahkan ke antrian Q2. Berikutnya adalah guaranteed fair share scheduling. Isinya antara lain untuk mencapai jaminan waktu CPU untuk end proses pengguna yang masuk. Yang berikutnya memantau jumlah total waktu CPU per proses dan total waktu login, menghitung rasio waktu CPU yang dialokasikan dengan jumlah waktu CPU yang berhak untuk setiap proses, menjalankan proses dengan rasio terendah, dan yang terakhir beralih ke proses lain ketika rasio proses yang berjalan telah melewati goal ratio. Yang terakhir ada highest response ratio next atau HRRN. Pilih proses selanjutnya dengan rasio tertinggi dengan rumus time spent waiting ditambah dengan expected service time dibagi dengan expected service time. Mirip dengan SJF non preemptive tetapi dengan avoid starvation. Terima kasih.